episode kali ini kita akan belajar tentang perulangan. Nah, perulangan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah loops ya, teman-teman. Ada 4 type dalam loops di dalam Java. Yang pertama adalah for loop, yang kedua adalah while loop, yang ketiga adalah do while loop, dan yang terakhir adalah for each loop. Nah, ini digunakan untuk array ya, teman-teman. Yang pertama itu for loop. Jadi kalau for loop dia sintaksnya seperti ini ya. Ada nilai awal atau initialization, lalu kondisi. Kalau kondisi ini true, kalau kondisinya benar, lalu dia menjalankan kode untuk dieksekusi gitu. Nah, setelah menjalankan kode ini, dia akan melakukan update ya. Dan selama kondisinya masih benar, setelah diupdate, dia masih akan terus menjalankan kode di dalam for ini. Jadi akan muter terus atau looping ya, akan terus berulang. Nah, itu tadi for. Yang kedua adalah while loop. While loop ini hanya mengecek kondisi ya. Jadi bedanya dengan for, kalau for ada nilai awal, kalau while ini tidak ada nilai awalnya ya. Jadi dia hanya mengecek kondisi. Selama kondisinya benar, dia akan menjalankan kode untuk dieksekusi. Seperti itu. Yang ketiga do while loop. Jadi kalau do while loop bedanya dengan while tadi, do ini akan menjalankan paling tidak 1 kali si kodenya untuk dieksekusi. Jadi ngecek kondisinya belakangan setelah itu. Ya, jadi akan menjalankan dulu tanpa mengecek kondisi, lalu setelah menjalankan 1 kali baru dia ngecek kondisinya. While kondisi ini. Kalau kondisinya terpenuhi, dia akan balik lagi ngejalanin do-nya lagi gitu. Yang keempat adalah for each loop. Jadi for each loop ini untuk array ya, teman-teman. Sintaknya seperti ini, for data type, lalu nama variabelnya, _2 array, nama arraynya. Jadi untuk setiap elemen, untuk setiap nilai di arraynya itu kita akan iterasi atau kita akan buat loop. Oke, mari kita coba buat code-nya ya, teman-teman. Seperti biasa, di folder src ini saya akan buat kelas baru. Saya kasih nama kelasnya loops ya. Loops. Oke, dan seperti biasa saya akan buat public static void main psvm terus tekan tab seperti itu. Nah, yang pertama kita mau belajar for loop dulu ya, teman-teman. Misalnya saya mau ngeprint number dari 1 sampai 5. Nah, saya buat seperti ini, for integer, misalnya variabelnya saya kasih nama variabelnya i ya. Misalnya i-nya ini 1 gitu ya. Ini nilai awalnya atau initialization-nya ya. Lalu kondisinya, kalau i-nya kurang dari sama dengan 5, kita tambahin terus i-nya gitu ya. I-nya plus plus. I plus plus ini untuk nambahin nilai i-nya. Jadi selama kondisi ini belum terpenuhi, dia akan muter terus si for ini ya, si loop-nya. Nah, terus kita mau print nilainya. System out println. Kita keluarin nilainya ya, number _2 plus nilai dari i-nya. Kita akan print. Oke, coba kita run, klik kanan run. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi dia akan mengiterasi numbernya dari 1 sampai 5 karena nilai awalnya tadi i itu 1. Dan selama kondisi ini belum terpenuhi, dia akan nambah nilai i-nya. Ya, jadi nilai i ini 1,
dia akan cek I-nya masih kurang dari 5, dia akan print. Ya, dia akan print nilainya number 1. Terus setelah menjalankan code ini baru dia update. I-nya jadi 2. Gitu ya. 2 ini masih kurang dari 5. Dia jalankan lagi code-nya sekali lagi. I-nya udah 2. Nah, lalu dia print 2 ini ya, number 2. Setelah jadi 2, terus dia lakukan update lagi. I plus plus jadi 3 dan seterusnya sampai 5. Sampai dia nilainya 5. Ini sama dengan 5. Lalu dia print. Nah, karena udah kondisinya 5, tadi dia print, lalu dia tambah lagi ya, I-nya plus plus, nambah lagi jadi 6. Tapi karena waktu ngecek kondisinya udah lebih dari 5, maka dia nggak jalankan ini. Jadi terakhir itu 5. Seperti itu teman-teman untuk for loop. Nah, kita bisa buat hal yang sama juga dengan while loop. Tapi penulisan untuk while itu seperti ini ya. Kita kalau mau kita jadi while itu hanya perlu kondisi. Jadi dia nggak punya nilai awal. Itu bedanya dengan for ya. Jadi di while ini hanya kondisi gitu ya. Dia hanya ngecek I-nya kurang dari sama dengan 5 atau enggak. Nah, nilai awalnya itu bisa dari fungsi lainnya ya. Bisa dari fungsi sebelumnya. Di sini saya akan buat integer I sama dengan 1. Kita deklarasikan di sebelum perulangan ini, perulangan while. Dan di dalam while ini kita juga bisa bikin update-nya ya. Untuk contoh ini saya kasih update-nya sama seperti sebelumnya. Nambahin nilai I-nya seperti itu. Nah, coba kita run. Ya, hasilnya sama ya teman-teman. Kalau misalkan saya mau ganti jadi 10 gitu ya, dan nilai awalnya misalnya 3, kita jalankan. Nah, dia dari 3, dari nilai I-nya 3 sampai 10 gitu. Oke. Seperti itu teman-teman. Ini kalau while ya. Jadi dia hanya mengecek kondisi. Kalau kondisinya belum terpenuhi, dia akan ulang-ulang while-nya. Ya. Dan setiap kali perulangan, setiap kali belum mencapai kondisi, dia akan lakukan kode di dalam while ini. Oke. Nah, kalau do while itu kita tulis dulu do-nya ya di awal. Dan do while ini akan menjalankan paling tidak 1 kali ya si kodenya. Kode untuk dieksekusinya adalah di dalam do-nya. Jadi ini kita pindahin ke dalam do. Update-nya juga kita pindahin di dalam do. Lalu while-nya yang akan ngecek nilainya udah masih kurang dari 10 atau enggak gitu ya. Nah, sintaksnya seperti ini ya teman-teman kalau do while. Coba kita jalankan. Di sini buat biar beda saya ganti jadi 8 gitu ya. Nilai awalnya misalnya 2. Kita jalankan. Nah, ini mulai dari 2 sampai 8 ya. Jadi dia akan do dulu, dia akan jalankan dulu berapapun nilainya. Ini nggak ada kondisi, dia akan jalankan paling tidak 1 kali. Langsung nilai I-nya, tadi nilai awalnya 2, jadi dia langsung print 2 ya, numbernya 2. Lalu dia tambahin update dan baru ngecek kalau I-nya udah masih kurang dari 8, kurang dari sama dengan 8. Selama kondisi ini masih terpenuhi, dia akan jalankan do-nya lagi seperti itu. Oke. Kalau I-nya ini di awal ya teman-teman,
Kalau plus-plusnya ini di awal, coba kita jalankan run. Nah, dia akan mulai dari 3 karena 2-nya ini ditambahin dulu, dia ditambahin nilainya jadi 3, lalu dia print 3 seperti itu. Nah, terus kondisinya ini masih kurang dari 8, jadi dia ulang lagi sampai lebih dari 8 baru dia nggak jalankan, dia stop programnya seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat numbernya yang terakhir jadi 9. Nah, kenapa jadi 9? Kenapa nggak sampai 8? Karena while ini akan jadi ketika nilainya udah 8, while ini ketika cek udah kurang dari atau sama dengan 8, jadi ketika nilainya udah 8, dia akan ngejalanin lagi do-nya gitu ya. Jadi nilainya 8, dia ngejalanin lagi do-nya, lalu ditambahin nilainya jadi 9, lalu dia print jadi 9. Nah, ketika udah jadi 9, dia cek di sini, while udah 9 berarti udah lebih besar dari 8. Ini udah jadi false kondisinya. Ketika udah jadi false, dia berhenti. Tapi ketika 8, dia masih ngerjalanin si do-nya ya. Jadi selama kondisinya di sini true, while-nya true, dia akan ngejalanin do-nya. Seperti itu. Yang pertama ngejalanin do dulu, terus while, ketika while terpenuhi, masih terpenuhi, dia ngejalanin lagi do-nya. Seperti itu. Makanya akhirnya 9. Karena ketika 8, dia masih ngejalanin do-nya satu kali lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir yang mau kita pelajari itu for each ya, teman-teman. Tadi for each itu adalah untuk array. Misalnya saya kita buat dulu ya array-nya ya, integer. Nah, untuk buat array kita harus tulis seperti ini ya. Jadi ini untuk array kayak kurung siku ya. Lalu kita kasih nama array-nya numbers. Misalnya ya, saya kasih nama array-nya numbers. Terus di dalam array ini ada nilai 10, 20, 30, 40, 50 seperti itu ya. Nah, terus kita buat for, ini for each ya. Nah, untuk for each ini tadi kita harus tulis dulu data type-nya. Jadi kita mau ambil nilai dari si array ini satu persatu. Di sini di dalam array-nya ada 5 number. Kita mau ambil dari number-number ini, kita masukin ke variabel baru gitu ya. Nah, di sini saya buat lagi data type-nya integer. Kita mau buat variabelnya si nilai 10, 20, 30 ini misalnya namanya jadi 6 gitu ya. Nama variabel tuh bebas ya, di sini saya kasih nama 6. Biasanya sih kalau for each, kalau nama array-nya itu belakangnya ada s ya dalam bahasa Inggris karena nilainya banyak. Lalu nama variabelnya bisa 6 atau number gitu ya, yang umum ya. Seperti itu. Sini saya kasih nama aja. Tapi bebas ya, kalau teman-teman mau kasih nama n atau bahkan x juga bisa juga gitu ya, yang nggak nyambung dengan nama array-nya. Tapi biasanya nama variabel dengan nama array-nya mirip ya, kayak gitu ya umumnya. Oke, di sini saya kasih nama 6. Dia ngambil nilai-nilai dari numbers gitu ya. Oke. Terus kalau untuk setiap nilai di dalam si array ini saya mau keluarin teks ya, system out println lagi numbernya plus saya keluarin nilai si variabel 6. Variabel 6 ini nilai-nilai dari isian si array ini gitu ya. Nah, seperti ini sintaksnya. Kita coba klik kanan lalu run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi diiterasi ya nilai dari si array ini.
tadi si numbers ini nilainya diiterasi lalu di print gitu ya. Seperti itu teman-teman tentang perulangan di dalam Java.